Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, minggu kemarin itu kita sudah bahas tentang cara penyajian data. Nah, bagi Ananda yang belum melihat cara penyajian data, itu boleh dilihat kembali di link yang Ibu kirim minggu kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Untuk data tunggal itu sendiri itu terbagi 3. Yang pertama ada rata-rata, di mana rata-rata adalah data yang terdiri atas nilai X1, X2, X3 sampai Xn. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat di layar. Nah, ini contoh untuk rata-rata. Dari hasil tes 10 siswa kelas 12 diperoleh data ada 3, 7, 6, 5, 3, 6, 9, 8, 7, dan 6. Nah, ini merupakan nilai tes siswanya dari 10 orang tadi. Kemudian yang ditanya, tentukanlah rataan atau min dari data tersebut. Nah, oke, kita jawab ya. Nah, tadi udah kita ketahui bahwa rumus rata-rata. Nah, ini simbol untuk rata-rata. Rumus rata-rata data tunggal itu jumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Berarti ini 3 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 3 tambah 6 tambah 9 ditambah 8 tambah 7 ditambah 6 dibagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dibagi 10. Nah, yang di atas kita jumlahkan. Berarti jumlah yang di atas berapa? 60 dibagi 10. Berarti maka rata-ratanya adalah 6 atau 6,0. Nah, jadi rataannya adalah 6,0. Paham? Oke, itu contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, diketahui data 5, 7, 9, 6, 4, 3, 2, 1. Hitunglah min atau hitunglah rata-ratanya. Nah, rumusnya kita tulis ya. Ini simbol rata-rata. Berarti ini sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai Xn per N. N itu adalah jumlah data. Nah, X1 berarti data yang pertama, artinya 5, berarti 5. X2 nya ada 7, X3 berarti 6, kemudian X4 nya ada 4, X5 nya 3 ditambah 2 ditambah 1, dibagi berapa jumlah datanya semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dibagi 7. Maka rata-ratanya adalah 5 tambah 7 12. Nah, 5 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 per 7. 7 ini dari mana? Dari jumlah data yang ada. Nah, berarti yang di atas berapa? 28 dibagi 7. 28 bagi 7 berapa? 4. Maka inilah rata-rata dari data yang diketahui. Paham ya? Nah, untuk data
tunggal yang kedua itu ada median. Nah, median atau kita lambangkan dengan ME. Median itu adalah nilai data yang berada di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil. Nah, itu bisa dilihat nanti di dalam median itu ada data berupa data ganjil dan ada berupa data genap. Nah, itu boleh dicatat rumusnya yang ada di layar HP Ananda masing-masing. Nah, oke, sekarang yang kedua untuk data tunggal itu ada yang namanya median. Nah, contohnya gini. Dari data di bawah ini, tentukan mediannya. Ada sebuah data, ada angka 2, 5, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 8, 4, 6, 7, 8. Yang ditanya adalah mediannya. Nah, tadi sudah dibahas bahwa median itu adalah data tengah, data yang ada nilai tengahnya, data yang berada di bagian tengah. Nah, coba kita hitung. Coba kita lihat apakah data ini termasuk ke data ganjil atau genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ada 13 angka, maka ini merupakan data ganjil. Nah, tadi sudah dikasih tahu kalau misalkan datanya ganjil, maka rumus yang kita pakai adalah median sama dengan X setengah N plus 1. Nah, ini maksudnya gimana? Oke, tadi data kita kan ganjil tuh, ada 13 data, berarti ini sama dengan X setengah N itu jumlah data, berarti ini ada 13 ditambah 1, berarti ini X ini merupakan data keberapa gitu. Nah, ini setengah tetap, 13 tambah 1 berarti 14, maka ini sama dengan X. Setengah dari 14 berapa? 7. Maka mediannya terletak di data yang ke-7. Nah, coba kita cek data yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kan? Di sini. Nah, cuma tadi Ibu lupa, kalau kita menentukan median, maka hal yang pertama kali yang harus kita lakukan apa? Mengurutkan data ini dulu. Oke, nah ini kan masih acak nih. 2, 5, 4, kecil, besar, kecil, besar, 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 kecil lagi. Nah, sebelum itu kita harus urutkan dulu dari yang terkecil. Baru terbesar. Nah, tadi kita ada data ini, maka kita urutkan dari yang terkecil. Kalau ini kita urutkan, maka diperoleh 2, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas, cocok. Nah, tadi kita udah ketemu mediannya ini. Median terletak di X7, artinya terletak di data yang ke-7. Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti inilah median datanya. Inilah ME-nya. Nah, paham ya? Bisa difahami? Oke, nah ini contoh yang kedua untuk median. Diketahui nilai, ada nilai 2, kemudian frekuensinya 3. Ini maksudnya frekuensi itu gimana? Nilai 2 didapatin oleh 3 orang, kemudian nilai 3 didapatin oleh 5 orang, begitu seterusnya sampai nilai 9 itu didapatin oleh 3 orang. Nah, frekuensi ini adalah banyak orang yang memperoleh nilai yang di atas. Nah, jadi jangan bingung lagi ya. Ditanya, tentukanlah mediannya. Nah, kalau seperti ini, maka kita lihat dulu frekuensi ini berapa sih jumlah orang yang ikut gitu. Berarti 3, 5, 6, 8, 12, 6, 7, 3. Ini kita jumlahin dulu semua. Maka jumlah frekuensinya atau N-nya itu diperoleh 50. 3 tambah 5, 6 tambah 8, tambah 12, tambah 6, tambah 7, tambah 3. Maka diperoleh N-nya 50. Berarti yang ikut dalam sebuah tes misalnya itu ada 50 orang. Berarti ini termasuk apa? Ini termasuk ke dalam genap.
Nah, data genap berarti kalau data genap maka rumus yang kita pakai adalah rumus genap, di mana rumus untuk genap adalah ME itu sama dengan data N per 2 ditambah XN per 2 plus 1 per 2. Ini maksudnya gimana? Oke, kita coba cari. X berarti X itu adalah data, berarti ini X, N nya berapa? 50. Berarti 50 dibagi 2 ditambah X 50 per 2 ditambah 1 per 2. X 50 bagi 2 25 ditambah X ini kan 50 bagi 2 25 tambah 1 berarti 26 per 2. Ini median. ME itu adalah simbol median, ini juga simbol median. Nah, X25, data yang ke-25 kalau kita lihat di sini itu terletak di nilai keberapa? 3 tambah 5 8, 8 tambah 6 14, 14 ditambah 8 22, 22 ditambah 5 12 berarti 34. Berarti data yang ke-25 itu berada di sini kan? Nih, data ke-25. Artinya apa? X25 adalah 6. Nah, kemudian ditambah data ke-26. Data ke-26 juga terletak di sini kan? Di dalam ini. Berarti ini juga 6 per 2. Maka diperoleh mediannya 6 tambah 6 12 per 2. Berarti mediannya adalah 6. Maka inilah median dari data genap yang diketahui di soal. Paham? Nah, untuk pemusatan data tunggal ada yang ketiga yaitu modus. Tadi yang pertama kita bahas rata-rata, kemudian ada median, dan yang ketiga adalah modus. Apa sih modus itu? Nah, modus adalah nilai yang sering muncul dalam sebuah data. Kalau modus biasanya dilambangkan dengan MO. Contohnya, tentukanlah modus dari data di bawah ini. Ada 2, 1, 4, 1, 1, 5, 7, 8, 9, 5, 5, 10. Nah, ini datanya. Yang ditanya modus. Berarti kita jawab. Untuk modus sendiri itu tidak pakai rumus karena kita hanya melihat data yang sering muncul. Nah, ini sebelum kita menjawab, yang pertama yang harus kita lakukan adalah biar mudah, kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti ini 1, 1, 1. Kalau kita urutkan datanya 2, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, coba lihat di sini yang paling banyak muncul itu angka berapa? Angka 1 dan angka 5. Artinya apa? Jadi diperoleh MO-nya adalah 1 dan 5. Udah, seperti ini saja jawabannya. Paham ya? Kemudian soal yang kedua, ada sebuah nilai, kemudian ada frekuensinya. Yang ditanya berapakah modus atau nilai yang sering muncul. Angka 4 itu berarti ada 5 orang. Angka 5 ada 10 orang. Nilai angka 6 ada 14 orang. Kemudian 7 ada 6 orang, 8 ada 5 orang. Dari frekuensi ini, kira-kira yang paling banyak yang mendapati nilai tersebut angka berapa? Angka 6. Artinya apa? Kalau ditanya modus, maka modusnya adalah, maka diketahui dari tabel di atas, modusnya adalah 6. Nah, paham ya? Selesai untuk modus. Oke, terakhir itu ada satu tugas, satu soal, cuman tolong ditentukan berapakah rata-ratanya, mediannya, kemudian berapa modusnya. Tugasnya dikumpulkan hari ini. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Semoga semuanya paham. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh japri ibu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas boleh japri ibu.
Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya minggu depan. Bye bye.